Hai, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam anak baik dimanapun kalian berada. Well, seneng banget hari ini Kak Doco bisa hadir menjumpai kalian semua anak baik yang pastinya menonton kita di sini. Welcome to Sejenak Bersama Kado. Banyak yang tepuk tangan ya, kita pakai efek aja tepuk tangannya ya. Oke, well hari ini kita akan ngebahas satu buah materi. Apa kalau materi itu kayak kuliah ya, satu pembahasan yang bikin gue tuh sebenarnya awkward banget gitu kan. Jadi emang ini kita ngebahas tentang persahabatan dan hari ini gue gak sendiri. Hari ini gue bersama dengan seseorang yang bisa dibilang tuh sempat ada konflik dalam pertemanan gue berdua. Dan hari ini seneng banget kita menurunkan ego kita masing-masing dan juga duduk bareng dan kita akan ngobrolin kenapa sih gue sama bintang tamu gue yang satu ini sempat ada konflik dan juga ini pasti ditunggu-tunggu banget sama semuanya gitu ya. Oke, kalau kita langsung aja di Sejenak Bersama Kado, please welcome Nando Sembiri. Terima kasih loh udah menghadirkan gue di sini. Oh my god, agak deg-degan. Agak deg-degan loh beneran. Enggak, sebelum kita lanjut coba lo kenalin dulu dong lo siapa gitu. Oke, siapa sih nama gue ya nggak sih? Bagus. Oke, gue Nando Sembiri. Pekerjaan gue MC dan TV presenter. Cuman TV-nya udah selesai ya, Say. Bagus ya. Bagus ya. Kegiatan gue sejauh ini baru menjadi MC masih tetap, Oke. ya kan, untuk semua event dan juga ada bisnis yang lainnya lah. Luar biasa. Ya sehat ya tapi ya. Sehat, puji Tuhan. Sehat, keluarga sehat. Keluarga sehat, bahagia. Anda sehat? Puji Tuhan juga sehat. Puji Tuhan. Gitu ya. Oke. Baik Dok, kalau ngomongin tentang kita ngomong persahabatan ya. Jadi Langsung ya, Say. gini, kita cerita dulu ya. Oke. Jadi officially gua sama Nando itu udah bersahabat kurang lebih 12 tahun lebih. Iya, Ya, betul. 12 tahun lebih dari awal emang kita belum jadi apa-apa gitu kan Yes, sampai yes. sekarang ya. Alhamdulillah, puji Tuhan bisa dibukti seperti sekarang. Ya, gitu benar, kan. benar. Nah, jadi di persahabatan itu pasti nggak semuanya mulus gitu. Jadi gua sama Nando itu sering banget kayak beberapa kali itu kita berantem. Iya. Yang berantem gongnya itu waktu dia sama mantannya itu kita pernah jadi kayak berantem gitu kan. Gara-gara gue mungkin terlibat langsung terlalu dalam banget sama hubungan lo sama mantan lo itu. Iya, betul. Akhirnya kita menyelesaikan di Sky waktu itu. Yes. Satu buah gedung tinggi gitu Betul, kan. betul. Dan yang kemarin-kemarin ini 3 tahun terakhir ini gue sempat ada konflik besar juga sama Nando waktu itu. Jadi emang apa ya, karena waktu itu juga kita gara-gara lo jadi pasti juga punya alasan, dia juga punya alasan Ya. gitu kan. Oke, jadi mungkin ini sekedar juga kita konfirmasi juga bahwa di sekarang ini, di sekarang kita ini kita udah sama-sama kayak everything will be good ya. Betul. Semuanya baik aja dan juga kita mau ngomongin kenapa sih kita berantem waktu itu. Ya kan? Ya. Oke. So, lo lagi lo dulu apa gue dulu nih? Lu dong, lu kan bosnya. Lu nanya apa? Oke. Jadi gini sebenarnya Mbak ya. Ya. Mungkin selama kita berantem kemarin itu pasti banyak banget kabar-kabar dari orang A, B, C yang bikin kita tuh jadi kayak ngeblur gitu. Yes. Kita jadi kayak malah jadi kayak emosi masing-masing. Hmm. Tapi kalau dari gue sebenarnya Dok, jadi gini, Nando itu waktu itu momennya adalah lo lagi ulang tahun. Yes. Ya kan? Gue ingat banget tahun Yes, 11 Januari. 11 Januari Itu masih ingat. 21. Ya. Nah jadi waktu itu emang kan kita kan punya kebiasaan ya. Gue kalau buat gue itu sahabat itu udah kayak keluarga sendiri gitu. Jadi emang kayak gue udah ngerti lah kayak misalnya Nando tuh harus gue apain ketika gue kesel. Nando juga pasti gitu. Dia harus ngapain gue ketika dia kesel gitu. Nah jadi waktu itu adalah gue sama teman-teman yang lain yang Ya, juga sahabat betul. Nando juga itu kita mau bikin surprise gitu. Karena gitu sebenarnya Nando itu lo tipe orang yang emang notice banget dan dia selalu request, requestin apa, entar surprisein gue ya gitu. Benar. Itu bener banget. Ya kan gue suka sih. Sampai ya itu cuma hanya kayak requestan doang Requestan gitu. doang, Iya, Cuma benar. Kalau buat gue karena dia kan sahabat gue banget itu jadi gue tuh yang kayak emang gue tuh kayak emang harus mewujudkan itu gitu kan. Nah cuman mungkin waktu itu Nando nggak bisa gitu kan karena gue juga akhirnya menyadari bahwa ya nggak semua orang yang kita suka itu harus ngikut juga gitu kan karena juga pasti Nando juga punya alasan sendiri kenapa ketika momen itu lo tuh yang emang lo sendiri gitu kan gitu. Ya. Nah Kan
harusnya kan bukan tanggal 11 harusnya. Iya, Harusnya kan besokannya. sorry, bukan tanggal 10 ke 11 kan. Harusnya kan tanggal 11 gitu kan. Makanya udah nih, Tuh. tapi karena kita udah berjanjian, namanya surprise kan ya walaupun aku udah tahu, tapi kan kita tetap kayak, oh pokoknya sesuatu yang beda gitu. Udah lah Bo, gitu kan, gue udah ngumpul sama teman-teman gue di salah satu klub di Jakarta gitu kan, dia sampai nggak datang juga gitu. Jadi waktu itu dong, gue tuh sempat kayak kesel banget sama lo gitu kan. Jadi kayak, oh my god, ini orang kenapa Gue juga sih? kesel sama lo. Kesel banget. Tadi lo, bagian tadi lo, Iya. ya kan. Nah, udah itu nih, ya udah sama Talita, Iya. kita kan sahabat kita juga bilang, kita pindah lagi ke daerah Kemang. Betul. Kita tungguin sampai itu klub tutup jam 4, nih kok anak gak datang juga gitu kan, gitu loh. Terus sementara lo kan posisinya lo gak sakit, lo juga gak lagi ribet, gitu Iya, kan, lo iya. cuma nyantai-nyantai, dan juga jarak kan gak terlalu jauh gitu kan dari rumah lo. Udahlah di situ gue udah mulai kesel, terus gue bikin lah story kayak apa sih, pokoknya ada kata-kata yang, tapi gue gak mention dia gitu loh, jadi kayak gue kayak kecewa. Dan gue gue kecewa. ingat itu 2 slide. 2 slide loh pemirsa. Iya, jadi, nah dari situlah jadi Nando sempat WhatsApp gue gitu kan, tapi gue nggak baca karena gue keburu kesel Iya. gitu kan, karena gue mikir gini, gila gue udah nggak mendesain malam itu, gue bela-belain ke daerah Cipete naik online gitu kan motor gitu, tapi kok bocah nggak datang. Kalau menurut gue sih waktu itu gue wajar gue kesel gitu Iya, kan. iya, Ya udah, iya. tapi sampai besokannya yang gue bete juga dong, Iya. ini gue gak mau buka ya. Nggak apa-apa. Lo besokannya lo mau bikin party sama teman-teman yang lain gitu loh. Lo mau terima surprise dari teman-teman yang lain yang notabene tuh kayak gue tuh jadi makin kayak kesel juga sama lo. Gue bilangin dia kayak, gila ya nih anak kayak ngaku-ngaku sahabat gue, tapi kok nih anak ketika gue surprisein gak datang, kok besokannya ketika ngumpul satu buah tempat yang mewah kok dia dateng gitu ya. Notabene itu teman-teman lo itu teman-teman alisan gue juga, dan gue gak ada info waktu itu gitu. Jadi gue kayak akhirnya gue bilang sama Talita sama Icat, gue bilang asli gue sedih banget gitu karena ya kenapa ya, maksudnya lo kenal gue duluan lebih lama daripada mereka, cuman kok lo kayaknya lebih terima surprise dari mereka dibandingin gue yang satu malam sebelumnya itu gue udah capek-capek jam 12 udah berangkat dari rumah gue Rosa ke Cipete gitu, terus gue tungguin lo sampai jam 4:30 subuh di 2 klub yang berbeda, tapi lo nggak datang dan lo cuma tunggu WhatsApp gue yang juga mungkin salahnya gue nggak baca, mungkin lo itu mau konfirmasi bahwa apa kenapa gitu, cuma gue ikut delay karena gue lebih kesal. Nah di situ lah udahlah mulai, jadi kita nggak pernah kontak lagi, terus dia tuh ya udah jadi kayak gue ingat banget tuh Nando pernah unfollow gue. Dia tahu loh, gue nggak follow dia. Tapi emang gue gini loh, kalau gue gini, orang mau unfollow gue orangnya nggak masalah. Gitu. Tapi memang gue kaget, gue kan nggak pernah ngecek nih ya, gue unfollow gue, cuman pas tiba-tiba kita udah mulai ada komunikasi pelan-pelan gitu kan, gue tiba-tiba bilang, kok Nando sendiri follow gue, oh berarti kemarin gue sempat di unfollow. Tapi buat gue itu nggak masalah, karena buat gue teman sosial media itu kan nggak selamanya. Benar. Lebih seneng tuh ya orang kita ketemu seperti Iya. ini. Nah, itulah salah satu hal yang bikin gue tuh jadi kayak ada sedikit marah sama lo. Sama ini sebenarnya ada lagi nih yang bikin gue jadi kayak lebih kesel juga adalah ketika sahabat kita papanya meninggal. Ingat gak sih yang di daerah gue boleh sebutin gak sih namanya, boleh ya, papanya Dora. Iya. Kan lo sama teman-teman kita juga itu kayak buat gue tuh kayak lo kayak menghukum gue gitu, kalian semua gitu. Jadi kayak, yang pas kita datang ini ya. Padahal story-nya adalah waktu sahabat gue Oscar meninggal, gue udah dikamar sama lo kan waktu itu. Tapi kayaknya buat mereka tuh, buat gue ya, buat gue tuh kayak mereka tuh kayak seakan-akan kayak menyalahkan gue dan sorry ya teman-teman yang lain ini mungkin sampai gue emang harus terbuka sama lo ya bahwa emang kok dari pihak mereka itu kok kayak ada DM gue, tanya-tanya gue, kok semuanya sebuah kayak ada dari semua alasan dan juga kenapa gue berantem sama Nando tuh hanya dari pihak Nando aja. Itu yang bikin gue jadi kayak pelan-pelan gue kayak memutuskan jauh dari kalian semua, karena waktu gue anggap kalian tuh toxic banget buat gue. Sorry banget ya. Ya nggak apa-apa. Sorry banget ya, karena emang ini this is moment yang emang menurut gue kenapa gue undang Nando dan produser gue udah setuju sama semua tim juga udah setuju, emang ini harus diselesaikan. Iya. Karena memang jujur sebelum ada podcast ini kita tuh emang benar-benar kita tuh yang nggak ada komunikasi sama sekali. Gitu. Jadi emang itu versi gue dong. Iya. Makanya jadi gue
sejauh 3 tahun kemarin tuh gue bener-bener kayak masih ngebekas banget karena buat gue lo tuh bukan orang lain. Buat gue itu lo kesel. Ini boleh loh. Kalau nangis berarti naik loh ini. Gak gitu juga kali naik tapi loh. maksudnya karena gue sekali lagi kayak Talita gue anggap ponakan, gue akan melakukan ponakan Iya. anak gue gitu Iya. kan. Lo gue anggap sebagai sahabat gitu kan, ya gue akan perjuangin lo sebagai sahabat. Tapi gue akan sedih ketika orang yang gue anggap sebagai sahabat yang notabene udah gue anggap tulus, tapi untuk hal kayak gini kok kita jadi kayak buat gue jadi kayak lo tuh ego banget sama gue, egois banget sama gue gitu loh. Ya yang momen yang lebih parah itu yang besokannya lo tuh kayak pesta surprise gitu apa segala gitu kan, lo datang dan lo menyambut itu semua, dan itu gue jadi pas ngeliat instastory itu gue yang kayak oh my god gini banget ya senang gue sekarang ya, gue sampai kayak gitu. Itu kalau dari gue. Ya. Gitu. Kalau dari lo gimana? Oke, konfirmasi saya. Gue takut Oh ya, ini konfirmasi loh ya. Ya Idos, kalau misalnya mau kopi ke Idos Ya. Coffee kita Idos ada Coffee. pilihan. Ini katanya kopinya kopi yang sehat, Kedelai. kopi kedelai. Kita minum dulu ya. Oke, oh iya benar ya. Aduh, susah say. Aduh, enak loh. Aku buka dari sini aja Ini ya. ini baru ya? Baru, menu baru. Udah lama. Oh udah lama, tapi enak banget loh sumpah. Tapi Bisa sehat. bisa jadi choice banget. Ah, Hmm. Anda kan dibayar buat ini ya. Ada bayar. Kata bisa bantu dengan sombong. Bukan lagi ya. Oke, gimana? Oke, saya akan menggunakan bahasa Inggris. Apes. Oke, jadi gini. Hmm. Memang gue sebel banget sama lo yang 11 Januari itu adalah jujur pertama kali karena slide lu yang 2 itu. Oke. Gue lupa isinya apa, cuma bagi gue tuh gini, anjir nih orang ya, lu katanya sahabat gue yang paling tahu gue luar dan dalam ini itu, tapi kenapa kata-katanya kayak lu tuh nggak tahu banget? Karena kenapa? Karena pas saat ulang tahun itu kan gue udah ngomong, gue kayaknya dari siang tuh gue udah ngomong karena gue cerita sama Intan Harja nih, gue nggak kemana-mana ya, karena saat itu jujur, karena kenapa gue saat itu nggak mau kemana-mana? Kondisi keuangan gue lagi nggak bagus saat itu. Oke, benar. Ya, oke. Itu kita lagi, gue bukan PPKM ya, tapi kan kalau nggak salah, pokoknya Jo lagi banyak pengeluaran lah gue nah. Iya, jadi gue memang karena gue nggak bisa keluar nih, gue tahu gitu kan. Nah, yang gue tahu katanya kan kalian mau buat kejutannya itu adalah besok, ya kan? Nah, terus yang kedua yang gue agak sakit hatinya lagi adalah katanya kan gue sahabat dulu gitu kan. Kenapa dibuat di tanggal 10? Karena saat itu gue ingat banget nih, koreksi kalau gue salah nih. Talita katanya abang-abangnya kalau nggak salah lagi open table di situ, ya kan? Jadi sekalian aja kak, gue merasa gini, men, ini ulang tahun gue, sahabat-sahabat gue spesial gue gitu kan. Tapi ya kok bisa gitu loh, maksudnya karena ada apa tuh sekalian aja. Jadi gue merasa kayak, berarti lu nggak memperhatikan gue dong gitu kayak karena ada apa gitu. Tapi itu nggak merasa, cuman yang gue agak keselnya, gue kesel sama ini lu apa namanya gue pokoknya gue lupa deh lu ngomongnya kalau nggak salah ya lu nggak kecewa mau nggak ngerti arti persahabatan anjir dia apa ya kayak gitu berani-berani ngomong kayak gitu karena di awal gue udah ngomong atau kan gue nggak kemana-mana ya terus sampai si Intan juga datang kan ke tempat gue sampai curhat kan karena dia datang sendiri dari BSD loh itu kan datang gue sampai ngomong gini loh Bang Yersa, di mana sih ada ceritanya orang ulang tahun yang datang? Kalau memang gue nggak datang, lo dong ke tempat gue kayak gitu emosi. Ya bener juga sih gitu. Gue sampai yang emosinya kayak gitu. Terus gue udah bilang jam 7 gue nggak pergi ya. Si Intan juga udah ngomong kan di grup, nah lo nggak pergi loh. Ini gimana anaknya? Tapi kan tetap ngotot kan. Gue bisa gini. Gue ingat banget kok siapa Richard, telepon mau ini kan itu. Talita, ayo kak, gini gitu kan ini. Udah, cuma gue nggak datang karena gue udah ngomong, gue juga ngomong sama Keke. Itu kan udah terus Keke juga telepon gue, Keke masih sama mantannya tuh, ya kan tuh. Terus habis itu Keke juga bilang, dok anak-anak pindah tempatnya, gue tahu kok itu Keke udah bilang udah. Nah itu gue masih oke, cuman gue keselnya adalah yang 2 slide itu lu kayak gila, berarti lu selama ini lu bukan sahabat gue dong, kok lu ngomong seperti itu. Nah keesokan harinya kenapa gue bisa pergi sama teman-teman yang lu kenal juga gitu kan, itu karena lu lagi di mana, kita ngumpul-ngumpul yuk, ya lu tau dong gue lagi bete gini, lu ngumpul-ngumpul deh gitu. Nah gue gak tau kalau ternyata mereka buat kejutan juga, seperti oh ya udah gitu, mau gak mau, karena kan gue lagi kesel, lagi bete, dan jadi ketemuan, ya udahlah ayo ketemuan lah, kita juga udah lama ketemu, tiba-tiba dibuatlah surprise itu, gitu, jadi ya sudah terus, nah yang
yang tentang di tempatnya rumah dukanya papanya Enci, itu gue sih mikirnya gini, gue juga banyak nih dengeran nih dari anak-anak katanya gila Nando bawa masa, Nando nyerang Kado, sementara Kado diam aja, Kado kayak di sidang. Tapi memang itu gue rasain banget Ya, sih. cuman gue bisa bilang begini, mungkin memang gue tahu pasti lu rasanya kayak lu diserang gitu kan, karena memang saat itu ya gue curhat terutama sama Dora gitu kan, gue curhat gitu kan, nah itu Ci bilang, lu tahu kan sisa lu kayak apa, ya gue tahu Ci, cuma kok kayak gitu caranya. Nah mungkin terkesan kayak menyerang karena saat itu memang kan ada ya lu tahu kan ada Papi Cupu, ada gitu ya rame itu, mungkin gue bilang gini, mungkin mereka tidak menyerang, cuman karena mereka ngomong di kubu gua jadi kesannya kayak menyerang lu gitu, cuma itu gue dengar sampai gila Kado diserang sama timnya Nando gitu, padahal nggak menyerang loh teman-teman, cuma terkesannya memang gue tahu kalau gue jadi Kado pasti kesannya kayak gue diserang karena kan di situ Kado datang sendiri gue sama mereka gitu. Gue paham kalau gue di posisi Kado juga pasti gue merasa kok gue diserang, cuman ya mungkin ya sahabat-sahabat ya kira cuma sahabatan, cuma mereka itu mungkin karena ya mereka tahu posisi gue kok lu begitu Indo, jadi mungkin mereka ngebela gua, jadi karena kan gue liat nggak, kita kan awalnya nggak mulai, siapa yang mulai duluan? Enci Dora kan? Enci Dora. Jadi nggak mungkin, gue sih ngerti Enci Dora mungkin konsepnya mau kayak penengah gitu kan. Iya. Cuman nah ini gue lanjut lagi ya. Setelah tragedi itu guys, gitu kan, gue ada show Kalimantan waktu itu. Nah jadi habis show gitu tiba-tiba Cidora tuh kayak video call gue, cuman gue lagi nggak angkat karena gue lagi keringetan banget, gue udah habis event waktu itu. Gue bilang Cidora tadi tunggu sampai di hotel, gue bilang gitu. Udah di hotel tadi kemalaman juga, baru di Jakarta lah, pas pulang itu di Jakarta dia telepon gue. Dia sih bilang gini, intinya kayak dia minta maaf banget ke gue gitu kan. Kayak kesannya kok waktu di acara papanya meninggal itu di rumah kok kesannya kayak gue tuh kayak dizolimin banget gitu kan gitu. Nah jadi akhirnya gue ngomong sama Cidora, Cidora maaf ya, ini gue emang harus terbuka karena emang ya ini kita semua belak-belakan. Jadi gue bilang gini, Cidora sorry to say, gue bilang gitu, gue kecewa banget sama lo, gue bilang gitu. Maksudnya gini, kok kenapa ya kesannya kok waktu itu gue tuh kayak merasa dihakimi banget sama kalian, padahal kalian itu satu pun nggak ada yang telepon gue menanyakan permasalahan gue sama Nando apa, itu satu. Yang kedua, kan udah gue bilang bahwa gue sama Nando udah minta maaf ketika Oscar udah baik-baik betul. Tapi kenapa kayak teman-teman kalian itu tuh yang kayak teman gue juga gitu kan, teman-teman kita lah, teman-teman kita itu kok kayak kesannya kok kayak lebih menyalahkan gue tanpa mereka tuh kayak nanya gue terlebih dahulu secara personal gitu kan, bahwa apa sih yang terjadi gitu kan, gitu. Akhirnya gue bilang gini, gue juga kecewa sama lo Cidora, gue bilang gitu. Sebelum gue kenal Nando, gue kenal sama lo dulu, Cidora maaf ya, gue harus terbuka. Tapi kenapa kok sekarang lu kan gak ngerti gue banget gitu loh. Dan juga sorry itu sih kalau gue merasa diserang, karena apa? Ya secara logiknya adalah gue sendirian di situ, kalian tuh berame-rame, mata kalian tuh ke gue semua dan kayak kesannya kalian tuh nunjuk-nunjuk gue gitu loh. Bahkan ada beberapa temen yang gak tahu konflik kita berdua, seakan-akan mereka tuh kayak tahu pasti banget tanpa sebelumnya ngomong ke gue dulu nanya, dan hanya tahu dari versi Nando gitu loh. Itu yang bikin gue kecewa gitu loh. Dan gue sampai sempat bilang ini sih, ya sorry itu sih ya gue mungkin agak gue harus mundur dari pertemuan kalian karena apa ya, buat gue udah gak sehat. Gue sempat ngomong gitu. Maaf ya teman-teman MC, mungkin teman-teman yang arisan kita yang dulu sempat bertemu sama gue, sikapi dengan dewasa perkataan gue ini. Ini bukan karena gue sebut secara personal, tapi memang situasi ketika itu benar-benar gue ada perlu dengan orang kemarahan. Karena gini, kalian dibatin gue di arisan, tapi kalian tuh nggak pernah nanya gue secara personal ketika ada konflik. Gitu. Gue sampai bilang gitu. Apakah karena kalian pakai barang-barang branded semuanya? Iya, apakah karena pakai barang branded semuanya? Gue kemana-mana naik busway, jadi seakan-akan tuh kayak gue tuh kayak nothing di hadapan kalian gitu loh. Sampai gue bilang ini maaf ya gitu, gue kemarin ini. Kalian tuh pada beli barang tuh pada kredit gitu loh. Gue mau beli tas Air itu bisa gue beli dengan harga cash pun gue bisa kalau cuma buat kayak gaya-gaya. Gue sampai ngomong kayak gitu. Ini maaf banget ya teman-teman ya. Itu karena kemarahan gue. Jadi gue sampai kayak punya pola pikir negatif sama mereka gitu. Tapi kita kan sama dewasa ya. Jadi gue tidak mungkin ketika karena ini MC itu kan kita nggak akan mungkin tidak ketemu mereka gitu. Sampai gue juga dengan mereka. Kadang gue juga dibantu di exhibition ketemu mereka. Ya gue as a personal pekerja ya gue juga harus kritik mereka dengan baik. Tapi kan gue punya penilaian gara-gara waktu itu gue konflik sama Nando. Jadi secara
secara generalnya adalah mereka tuh lebih bela Nando tanpa ada satupun tanya by the way, Kado kenapa sih sebenarnya Kado mau nggak cerita sama kita, padahal gue posisinya itu gue satu arisan sama kalian semua, jadi kenapa kok seakan-akan kayak gue tuh kayak hanya sebagai pelengkap doang biar arisannya itu penuh gitu kan, terus tapi setiap gue hadir tuh kayak kalian tuh tidak pernah melihat gue gitu, jadi semua dengan sibuk dengan gaya masing-masing, terus jujur gue merasa tidak sehat selama arisan itu, ditambah dengan kita bermasalah, jadi kan makanya itu kayak negatif gue bahwa kayak sorry ya, kayak oh ini bukan persahabatan ya, ini bukan pertemanan gitu loh, makanya gue mundur diri dari kalian semua dan ya mungkin juga emang yang di atas juga punya cara sendiri ya, bukan dalam faktor musuhan, tapi mungkin emang diminta kita untuk berjuang sendiri karena menghadapi situasi kayak gini juga. Yang benar, kita jadi nggak tergantung satu sama lain gitu kan, kita dipaksa buat mandiri gitu loh. Sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya. Buat gue adalah negatifnya adalah gue kayak tidak bisa kita nongkrong lagi, ngobrol secara dalam lagi gitu kan. Positifnya adalah mungkin gue bisa lebih kayak tahu nih apa yang gue mau sekarang, gue bisa lebih berkembang. Kalau gue sih kayak gitu, kalau gimana? Kalau gue sih sama, jadi maksudnya ya dengan peristiwa kayak gini akhirnya ya benar, jadi gue lebih sekarang lebih kayak ke fokus ke masa depan, kerja yang benar, kerja yang baik buat ngebahagiain diri sendiri, buat ngebahagiain keluarga, itu aja sih gue sekarang. Jadi perjalanannya kayak lu bilang mungkin kejadian kita itu kayak dipersiapkan Tuhan, ternyata PPKM ini kita lebih banyak masing-masing ya kan, dalam arti kata bukannya kita ya kayak nggak menolong, tapi kayak ya udah kita bertahan bagaimana menghadapi PPKM ini ya mungkin ya kejadian inilah gitu. Tapi sebetulnya masalah sih sepele sih sebetulnya, kalau ego masing-masing kan, karena kan gue pernah ngomong sama lu kan, silakan gue tuh benci banget sama lu tuh keras kepala, jadi kalian keras kepala nggak bisa dibilangin, apapun yang dibilangin itu akan mau denger, ya itu terhadap, cuman ya mungkin punya kemarin tadi gue tuh sebel sama lu, ada lagi setiap kalau sis attitude heh gue kasih tau lo ya, karena gue tuh gini loh, gue juga tau attitude, cuma kalau kayak lu dia memang ngomongnya tuh kayak apa namanya bercanda gitu, cuma lama-lama ngeselin banget gitu. Sebenarnya gue nggak tau attitude apa gue gitu, cuman karena kita bersahabat udah gue ini cuma ya namanya itu kan udah akhirnya ya sudah itu doang, kesel banget dan dibilangin nggak bisa, cuma gue tahu kenapa dia memang nggak bisa dibilangin gitu, karena dia lihat background, karena gue tau banget dia ini kaya apa, karena dulu waktu zaman bersahabat suka juga sampai uang gue tinggal segini kita beli banget ya dari gitu. Sorry gue sama Nando itu kita harus ngomongin permasalahan dulu ya, karena juga kita lihat banyak banget yang emang harus ceritain. Jadi Nando itu adalah banyak momen-momen yang luar biasa sama dia, makanya biasanya gue selalu punya pikiran dalam hati kecil bahwa Nando itu baik karena apa? Kita berdua pernah di posisi yang sama, terutama gue cuma punya duit 50.000 gitu kan, terus gue minjem sama dia, terus waktu gue putus sama mantan gue selama 2-3 bulan tuh gue yang nangis gitu, dia ke tong sampah gue dengan cerita berulang-ulang gitu kan, gitu juga dengan dia gitu kan. Jadi emang gue selalu gue gini loh, gue orangnya adalah sama sahabat baik lo maupun yang lainnya, ketika gue bermasalah dengan mereka, gue selalu mencoba untuk berpikir bahwa orang ini pernah baik sama gue. Gue yakin gue pasti seperti itu. Benar. Ya kan, benar. Itu yang makanya akhirnya kayak meredam emosi gue untuk yang kayak lebih itu lagi gitu, lebih calm down sama. Ya, gue juga pikirnya begitu. Aku juga ingat ya umur kita sama gitu kan. Terus gue pikirnya ya udahlah ya. Lu mau ngapain lagi, berantem nggak ngomongan gini. Mungkin orang melihatnya kayak kita kayak apa namanya, kok nggak pernah nongkrong bareng lagi ini kita nggak nongkrong bareng lagi, mungkin ya Kado juga punya kesibukan masing-masing, gue punya kesibukan masing-masing. Cuman dari peristiwa ini ya, yang gue pelajari adalah satu, dengan bertambahnya usia otomatis kita punya persahabatan makin mengerucut, ya kan. Yang kedua, lu kalau bersahabat menurut gue jarang-jaranglah ketemuan. Ya, kenapa? Semakin bersahabat, semakin sering ketemuan, semakin sering kalian konflik, semakin sering kalian iri-irian itu ya, karena lu pernah dengar gak sih? Gue juga sempat dengar katanya Nando sama Kado itu sahabat, tapi kelihatan banget sirik-siriknya, ada yang bilang sama-sama di MC wedding lah ini, nganggapnya rival, padahal kita nggak pernah nganggap rival, cuma orang ngeliatnya seperti itu. Persaingan ada, gitu kan. Nah, Dok, sebelum kita closing nih ya. Udah kan nih? Iya nih, karena produser bilang katanya
Terus panjang nih gue bayangin gitu. sama Oke. produsernya bilangnya panjangin. Yang lo rasakan apa sih sekarang setelah kita duduk bareng gitu kan? Yang mau lo ngomongin sama gue apa sekarang? Sebetulnya yang gue rasain gue yang dulu gue sudah apa namanya, gue menganggap kita masih sahabatan. Mungkin sahabatannya adalah sahabatan yang maksudnya kayak bukan yang ketemu segala macam, karena kita udah semakin dewasa gitu kan. Gue menganggap lu semuanya masih sahabatan, terutama bukan kita ngomong senior junior ya, yang anak-anak MC yang seumuran dengan kita lah gitu. Gue masih anggap sahabat ya. Gue happy dengan sekarang kita bisa dibilang nih, gue tegasih kita nggak ribut. Sekarang gue juga udah cuek, orang mau ngomong apa ini bodoh amat ya kan. Yang penting gue tahu lu di instastory baik-baik aja, lu tahu gue di instastory gue baik-baik aja. Saat bokap gue nggak ada, lu juga ini, gue juga begitu bokap lu nggak ada, gue juga tahu gimana rasa sedihnya. Cuma gue sebenarnya kita sekarang lebih apa ya, kalau menurut gue sahabatan kita ini lebih dewasa, lebih enak. Ya menurut gue itulah arti sahabat. Maksud gini loh, kita mungkin jarang ketemu atau hampir tidak pernah ketemu, tapi setidaknya kita tahu bagaimana keadaan sahabat kita. Lu oke, lu nggak oke, gua oke, lu nggak oke, lu tahu gitu. Mungkin dari instastory kita, dari apa ya, lu paling kenal gue kan, even kita ketawa-ketawa, gue tahu nih lu lagi ini, gue tahu lagi ini. Itu sih gue happy aja gitu. Sekarang kita bisa lebih fokus ke ya diri kita masing-masing. Lu mau ngapain, gue mau ngapain, gue lihat tuh juga makin bisa berkarya ini itu segala macem gitu kan. Itu ya gue juga akhirnya menemukan bisnis yang satu lagi yang gue tahu juga gitu. Jadi kalau misalnya mau asosiasi aliansi sama boleh ya promo ya, bisa dia jadi marketingnya juga ya, bisa gitu. Oke. Nah terus lu bilang timing nggak mau, kita mau timing poin ini spesial banget gitu. Oke, baik-baik. Kamera 2 ya berarti ya. Part 2. Ada part 2 di depan. Oke. Jadi nih, gue setuju banget sama kata gue. Cuma kalau dari gue yang gue rasain sekarang adalah gini dok, bahwa emang kita udah hampir 3 tahun ini gak pernah duduk bareng. Iya. Jujur, buat gue adalah pertemanan itu memang harus diperjuangkan. Terutama memang udah satu sama satu orang itu tahu gitu kan. Kita udah knowing each other. Dan memang dulu waktu itu sempat gue di tengah emosi gue juga kayak anjir, gue biasanya kan juga mau bilang sama Nando, cerita semua soal Nando gitu loh. Awalnya sudah tidak terbiasa gitu, lama-lama emang karena waktu juga akhirnya memacu gue untuk lo bisa kok gitu, lo bisa gitu. Karena ya sedekatnya kita pun dok, kita juga gak akan sampai mati bareng-bareng. Betul. Lo juga punya masa depan sendiri, Kado juga punya masa depan sendiri. Jadi makanya jujur sedih waktu itu gue yang sempat kayak terus jadi kita nggak mau tidak kamera gue bisa kali pak, kamera handphone bisa kali, ya kan? Kan nggak usah disebutkan kamera banyak pak. Ini lagi mau mendapat banget nih, ya kan? Besok memori kan 200 GB kalau mau ya. Ya kesini tadi kalau ya. Ya, Mak ya? Part 2. Oh, part 2. Oke. Ini udah part 2 dulu nih? Oke, ya udah. Ini mau dikasih dulu nggak? Nggak, langsung. Oh gitu. Jadi kalau buat gue adalah ya gue menghargai banget setiap pertemuan gitu. Jadi gue cuma bilang thank you banget dengan 3 tahun kemarin kita berantem tanpa disadarin itu kayak bikin gue tuh dewasa sebenarnya. Gue jadi lebih mengerti bahwa arti kehilangan teman tuh kayak apa, terutama waktu gue nggak suka jangan nangis. karena gini gue pas ngeliat bokap lo meninggal gitu kan, itu kayak gue kan gue juga belum lama gue jadi kayak merasa kayak gue ada di posisi Nando gitu. Gue tau banget gue nggak kayak meraung-raung gitu kan, gue pas sama lo kamu gue nggak suka nggak, karena gue tau banget kenapa kayak dari cerita lo sama bokap tuh kayak gue nggak bisa nih kalau ngomongin keluarga jadi kayak gue ngeliat kayak lo cium bokap lo gitu, lo sampai yang kayak nanti ke pemakaman juga lo yang sampai yang kayak nggak terima karena emang itu kan shock banget ya, karena nggak ada sakit, terus tiba-tiba di hari itu juga sahabat kita Abi juga di waktu yang sama, jadi otak gue tuh kayak kepikiran di situ. Gue jujur kayak merasa kayak come on, selesai kalau kita lihat karena kita di posisi yang sama dan tahu rasa kehilangan orang tercinta itu kayak apa gitu kan. Makanya gue bilang kayak sekarang gue nggak tahu siapa yang salah, cuma pastinya
Yang jelas pokoknya gue nggak bilang gue salah, pokoknya kita berdua Iya. salah, kita punya ego masing-masing. Iya, betul. Cuman thanks God hubungan persahabatan kita masih baik-baik aja. Yes. Mungkin orang melihatnya, gue cuma ngasih tau ya namanya sahabat itu nggak harus ketemu setiap hari loh, Iya. nggak harus kayak kontak tiap hari. Iya. Yang penting lo tahu keadaan sahabat lo baik-baik aja. Iya. Karena menurut gue sahabat yang baik dan benar itu adalah lu ada di saat sahabat lu lagi susah. Karena kalau sahabat lagi senang, semua orang juga senang. Pasti deketin, bener nggak? Gitu. Iya, Jadi iya, iya. yang sahabat gue sekarang ya lu, Dora, Papi dan semuanya itu adalah Nah. mereka ada di saat gue lagi terpuruk. Oh ya, gue juga mau bermasuk ke semua teman-teman. Jadi apa yang tadi diusahakan yang melibatkan mungkin teman arisan gue yang kemarin-kemarin ini Om Feeling ya. Ya, benar. Emang di sini gue berdua emang udah setuju dengan Nando bahwa kita emang tell the truth. gitu Ya, kita kan, ya betul. Jadi emang kita di sini emang sejujurnya gue juga sampai sekarang gue tidak ada masalah sama teman-teman yang lain. Betul. Gue tetap baik sama mereka karena gue juga percaya mereka pernah kasih kebaikan sama gue gitu kan. Tapi ini kayak cuma kayak speak up aja gitu dan semua permasalahan itu sudah selesai. Udah. Karena memang yang inti permasalahan kan gue mana Ando. Iya, gue akan. Jadi emang di sini kita tuh emang di podcast ini kan gue selalu bilang kita tuh anak baik. Yes. Jadi di luar juga mungkin teman-teman yang lagi ada konflik dengan teman-temannya gitu kan mungkin bisa belajar dari kasus kita di Yeah. sini bahwa ya lama enggaknya persahabatan itu ditentukan dari gimana kita meng-create persahabatan itu Yes. gitu. Benar kata teman juga di era sekarang tuh nggak usah sering ketemu lah kalau sahabat gitu kan. Istilahnya kayak teman baik aja, super group aja bisa bubar kok karena tiap hari ketemu gitu. Iya, keluarga kandung aja berantem ya, tiap hari ketemu ya, benar. Kita yang sekarang beda darah gitu. Yes, kan, yes. namanya. Jadi buat teman-teman semuanya ada hal baik yang mau kita sharing ya Do ya bahwa Yeah. memang hargai pertemanan itu lebih dari apapun juga tapi tetap hargai keluar dulu di awal gitu kan karena gimana pun juga kalau ada konflik yaitu adalah kedewasaan kita sendiri untuk mau duduk bareng kayak sekarang ini ya kan dan kita ngomong heart to heart itu kebuka dan akhirnya Nando kasih penjelasan, gue kasih penjelasan juga dan akhirnya memang hari ini memang kita udah berkali kita nggak ada konflik sama sekali. Nggak ada konflik sama sekali. Sebenarnya udah clear, udah Bener. lama, cuma banget ini momennya. Nah, dan juga mungkin ini sempat happening banget waktu kita berantem dari Yes. semua WO, Ibu di Jakarta, klien-klien, sama juga ah, dan lu ada berantem, ah serius? Ntar duitnya gimana? Masih mau nggak? Apa segala gitu? Ya. FYI, kita juga pernah berantem dulunya, kita ngisi di panti asuhan ya. Yes. Dan juga di situ kita berantem hebat banget. Ketika di atas panggung kita berdiri, Ya. Kalau itu lagi gila-gila, pas di luar panggung. pas kita bersambut ya, kita sambut kita berat ngaduk kiri, ke kanan, udah kita jadi dimana? Dan ingat gak lo, pas di briefing, lu ke kiri ke kanan. Iya, kita kan nggak tatap Iya, muka. nggak tatap muka. Tapi kita kan ngerti aja. Iya. Jadi pas kita mau opening awal saya kita, Yes. Itu kan kita emang profesional Yes. sampai segitunya banget karena emang kita jujur gua berdua warna dulu bisa dibilang ada punya satu rules gimana kayak ya kita profesional mau ada Yes, panggung betul, betul betul. bareng-bareng turun panggung ya udah terserah yang penting di depan klien kita tuh baik-baik saja Yes. karena emang klien percaya kita berdua untuk jadi MC duet karena mereka bilang image kita tuh sahabatan banget gitu loh. Nah makanya jadi kayak itu yang emang perlu kita share ya sama teman-teman semua mungkin yang istilahnya yang baru dapat sahabat setelah 2 tahun gitu. Ternyata adalah durasi itu nggak selamanya bisa membuat persahabatan itu jadi enak, tapi bagaimana kualitas persahabatan itu lo sama-sama nurunin ego, sama-sama nurunin amarah gitu kan. Ada masalah kayak sekarang ini thanks God banget gue bisa duduk bareng sama Nando dan juga ini kita berapa kali sih kok? Ini yang kedua, cuman ya ini kedua. Makanya lo masalah gue tiap hari gak sih? Tiap hari. Dan biasa tiap hari kalau selama lu. Iya, Udah mau tutup ya, udah mudahan ya. belum kan? Kan kita ini spesial 1 jam pokoknya ya kan? Oh. Oke. Terus gimana? Enggak sih, maksudnya gue cuma mau bilang sama lu juga terima kasih buat persahabatan yang luar biasa ini. Maksudnya ya yang namanya orang bersahabat pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Cuma bagaimana kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan sahabat itu kan. Amin. Ya udah itu aja ya. Mungkin sepanjang usia kita gue berpikir oh iya udah makin dewasa juga udahlah gitu akhirnya minta maaf. Terus sahabat yang ya udah jalannya sekarang kita baik-baik aja gitu kan. Kerjaannya yang penting apa sih sekarang masa depan betul nggak sahabat ya masih tetap ya bukannya karena dia dulu tadi bukannya harus duduk bareng ini bareng kayak gitu Ya, yang penting kan gimana akhirnya kan gimana kita menggapai masa depan masing-masing ya. ya Ya siapa tahu dengan kayak kita ya emang jadi ya, akhirnya yang kita jalani sekarang adalah Nando dengan kehidupannya dia dan gue dengan kehidupan gue dan tetap kita masih tetap kontak di sosial media betul dan kadang-kadang juga Nando suka kayak apalagi kemarin yang sempat
kontak gue, gitu, sis lo apa kabar, mau sehat kan gitu loh. Itu gue kaget dia memulai duluan, bukan berarti gue tidak ada inisiatif buat memulai gitu kan, cuma kadang-kadang buat gue gini, nanti di otak gue, tapi kan nggak harus dites. Iya. Ya kan, jadi Iya. itu lebih enak gitu, lebih natural gitu. Jadi kayak makanya jadi buat semua teman-teman mungkin yang tadi disebutin namanya, ini bukan kayak pembelaan gimana, ini kita semua benar-benar kayak emang duduk bareng menyelesaikan semuanya. Ya kan? Betul. Oke, sebelum kita closing, gue mau tanya sama lo, 5 hal yang menyebalkan dari gue. Kok 20 nih? Kesel gue. 5 hal. 5 hal. Kalau itu tuh ya bisa ambil yang satu keras kepala, Iya. gengsinya tinggi, Parah. ya kan nggak bisa dibilangin, nggak bisa dibilangin dan nggak mau nerima orang lain. Habis itu selalu merasa paling benar. Yang terakhir semua sih, itu, kok kayak gitu. Gantian lu sekarang. Oke. 5 hal. Well, sometimes gini, kalau gue itu melihat tuh karena feedback yang lo kasih ke gue, gitu kan. Emang gue itu adalah orangnya kadang-kadang tuh suka over. Sorry ya, over. Kayak misalnya kalau lagi bicara, maksudnya lo over banget. Gitu kan. Yang kedua, lo tuh lo itu kadang-kadang juga suka emosional sih, gitu. Lo kadang-kadang harus terlalu emosional. Kalau lagi putus, ya kan, wah dia tuh bisa gitu, tinggalin venue, bukan lagi kita ya, tapi orang-orang lo pulang ya, gitu apa segala. Udah kayak Bella, Zay. Malam dengan Belina ya, Zay. Pulangkan saja. Dengan Belina itu bukan dari Sonata. Ya, yang ketiga, gue kan suka takut kalau ngajak dia tuh kayak pasar-pasar jorok gitu kan. Karena dia kan kayak udah coba tas-tasnya mana coba mana. Jangan. Sini. Oh my god. Ini aja nih di mobil ini harus pakai bodyguard loh. Beneran deh. Itu ada bodyguard 20 orang buat bawa tas seperti ini. Chanel. Ya Allah. Ini asli kan? Asli. Bukan di fake kan? Dari mangga juga. Ini jangan. Ini salah. Lo kan dulu yang gitu. Iya. Itu sebut toko yang pasar itu. Iya kan? Gue tahu ya. Cuma lihat doang. Coba kan Belinya pas dilihat. Kayak gitu kok sekarang. Bener-bener nggak tahu sosial media. Iya pasti loh. Ya bener sampai pakainya kan. Terus kita lewat kita ke toko itu kemana sih beli ini loh. Oh, si ini juga beli loh. Oh, Gitu ya kita mau tunjukin orang masih sahabat ya. Oke, satu yang keempat adalah dia ini memilih makanan. Ya, memilih makanan gitu loh. Jadi emang kalau Nando ini emang kalau ngajak dia kemana harus tahu seleranya dulu gitu. Yang penting mah dia kemudian sebenarnya. iya, gue gak mau dia. Dia lebih kemudian daripada gue gitu loh. Tapi emang overall dari situ dia orang profesional. Kalau dia nge-MC udah event dimanapun gue berdua sama dia, gue pun kita nggak usah di briefing kadang-kadang dia tahu pembagian kan emosinya gue, bukan emosi kayak gue kapan ngomong, gue udah tahu gerak-gerik mata gue, dia udah tahu untuk nyambungnya. Gitu. Betul. Makanya jadi enak banget kalau gue teman Andus. Pokoknya dia cuma bilang, sis, mata ya. Oke, dah. Selesai ya. Dulu pernah nih, ini kita masih panjang ya. Ini pengalaman banget nih. Jadi waktu itu kita duduk bareng gitu kan, pakai jas putih bareng. Kita tuh, ya sih, jadi gini. Terus ada orang PSC, ini kita bukan ngomong hari PSC ya, jadi kayak gitu gini. Saya kok briefing dulu ya, kita berdua gini dong nih. Oke. Ya. Ada perubahan kan? Oke. Yaudah. Harus. Ambil bingung loh. Tapi Sebenarnya gitu. Udah tapi Iya. Aduh nanti standby ya oke semua dari sebelah sana ke sebelah sini ya. Betul. Set kita boleh coba ya. Oke, jadi biasanya kalau Nando ini adalah Edis dan juga Vicky. Iya. Di Ritz-Carlton Jakarta ya. Oke. Gue coba opening ya. Oh, udah dekat. Ini oke nih. Kita sebenarnya nih gitu. Selamat malam hadirin sekalian, kami ucapkan kepada Anda semua selamat datang di acara wedding reception pada hari ini dari Vicky dan juga Glansa. Senang sekali saya akan mencoba dan juga rekan saya. Saya Nando sendiri, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya sudah tepat waktu dan sudah dengan sabar menanti hingga acara ini berlangsung dan bersahabat saya mau keluarga besar. Semoga Anda dapat mengikuti acara pada malam hari ini hingga selesai. Setuju sekali Nando sendiri dan juga pastinya Anda semua kita harapkan juga tetap hadir dan juga akan merasakan momen yang paling bahagia. Betul sekali, baik dari berbahagia, kami berbagi berdiri karena kita akan menyambut kehadiran mempelai beserta keluarga yang berbahagia. Tuh, tanpa kita kan? Yes, itulah beautiful. Jadi, itulah kita tuh soulmate gitu. Yes. Jadi emang tanpa kita pun kita udah tahu nih emosinya kayak Nando kayak apa, kapan masuk sama keluarnya gitu. Nah, Aku nggak mau ya, Bu. ini kita nggak ada di script loh.
Please ya, kalau komen jangan ditambah lagi. Jadi kalau kalian mungkin mau ngeliat kita duetin lagi bareng boleh. Boleh. Biar sampai di kalian ya guys. Betul. Gitu. Oh my god. Aduh, thank you banget kalau hari Sama-sama, ini. maaf banget kalau bikin kamu menunggu tadi. Nggak masalah. Tapi yang pasti Nando, thank you so much. Thank you Dan juga buat kado. semoga di sini kita bisa jadi sahabat yang lebih baik. Amin, amin, Dan amin, amin. sekali lagi sesuai dengan kata kita bareng bahwa selalu ketemu tiap hari. Yes. Karena yang kita juga ada sosial media. Betul. Kita bisa ngomong apa aja. Iya. Kan jadi memang ya sekali lagi juga kapan-kapan kita bisa bareng ngobrol. Boleh ya ngobrol ini. Ya kan, dan juga yang pasti lo sehat selalu. Sama doain sama buat lo juga. Lo juga Amin. selalu sehat. Sama gue tau banget lo kehilangan bokap tuh kayak apa. Gue ngerasain banget. Iya. Gue tuh sampai sekarang masih ingat momen lo yang kayak absen di tahu lo kayak itu tuh gue yang kayak oh my god, jalan gue juga belum lama baru kan bokap Iya, gue ini. betul. Dan juga yang pastinya sukses buat lo. Sama sukses buat hubungan lo, pacaran Iya. ya kan. Itu 2 tahun lo pacaran aku 20 ya. Gue doain ya kan, jadi gini nih, gue 12 tahun lebih berteman berteman sama Kak Jojo. Gue gak pernah melihat dia pacaran cuma sekali 4 bulan doang. Udah gitu PDKT-nya di apartemen gue lagi. Waktu di Tanjung Duren ya, malam-malam, bukan di atas, di bawah tuh. Tapi itu kan masa lalu ya. Bener. Tapi masih sekarang kita udah sama-sama sehat kan. Yes, sama-sama sehat. Pokoknya good buat hubungan lo dan juga mungkin lo bisa kasih advice dong buat semua yang nonton apa sih arti persahabatan buat lo? Arti persahabatan buat gue adalah Bukan dari kepompong ya. bukan. Pokoknya persahabatan buat gue adalah pertahankan persahabatan yang menurut lo orang semuanya pertahankan persahabatan yang kalau memang kalian bisa pertahankan ya. Dan sebagai sahabat itu jadilah sahabat yang ada di saat sahabatnya lagi susah, bukan di saat sahabatnya lagi senang. Kenapa? Karena kalau lagi senang semua orang deketin, tapi di saat lagi susah disitulah sahabat harus hadir sebagai sahabat yang sejati. Luar biasa. Nah, Kalau ingat. gue mungkin gue selalu punya prinsip bahwa setiap orang yang datang dalam hidup kita Ya. itu punya alasan yang berarti. Jadi mereka punya alasan, apapun alasannya mereka. Dan waktu akan menjawab di mana orang yang bertahan sama kita, di mana yang akan pergi dari kita gitu loh. Dan gue yakin juga orang yang bertahan sama kita itu yang sahabat sebenarnya, yang emang tahu kita lagi jatuh mereka tetap ada, maka kita harus soalnya pergi gitu. Dia cuma bilang gak mau. Dia paling itu adalah orang yang sahabat. Yang kedua adalah di saat kita yang gembira pun dia tidak menjadi orang yang kayak wah gila dia udah ini sekarang ya pas enggak gitu, tapi tetap menjadi diri sendiri aja gitu dan berani mengingatkan kayak tadi Nando gitu kan. Gue adalah orang yang selalu bilang itulah sahabat dan udah nggak ada kata-kata baper-baper lagi ketika kita mulai bercanda yang ngomong kayak gimana gitu kan. Dan makanya gue bilang jadi gue selalu menghargai orang-orang yang datang dalam hidup gue termasuk Nando gitu kan. Dan emang mungkin ya lo alasan dia turun naik di atas buat kita berteman bersahabat sehingga ada konten kita bisa menciptakan satu buah konten yang bisa ngasih advice buat seluruh anak-anak baik di Indonesia. Yes, amin. Undang-undang gue lagi ya, jangan sekali ini doang. Mahal budget Anda. Gue bayar. Lu tahu gue kan? Tahu kalau kan? wedding. Aduh kemana gue bayar wedding lu. By the way, gue mau ada juga nih, gue mau undang lo di ulang tahun gue ntar ya. Oh boleh, 9 Oktober ya. Gue masih inget kan ulang tahun lu. Gue juga masih ingat. Dan gue masih inget nama panjang lu. Apa? Ricardo Panca Ohara Simbolon. Tuan juara bulan, ya kan? Sawadikap. Sawadikap. Ya udah kalau gitu, Nanda thank you so much. Thank you Kado. Sehat selalu. Ntar lo muncul di ulang tahun gue di konten gue ya. Oh ya, bener ya, bener ya. Iya bener-bener. Gue wartawan lo say. Undang gue ya, biar gue naik ya. Gue undang wartawan. All out dong. Oh iya, iya. Tapi jangan nyalain gue. Nah, nanti paling gue panjang lah. Tutu ya. Tutu lagi, Pak. ya. Sebentar deh. Lo kan lakinya kan? Lakinya? Yang perempuannya? Lakinya. Agak repot ya. Aduh. Terus gimana pacaran aman? Aman. Holiday kemana? Oh. Udah ya gitu dah dia. Iya. Pokoknya aman-aman aja. Masih gitu kan? Masih. Mau nikah kayaknya. Oh my god, aku Nggak, suka nggak, ini. bisa. Aku tuh undangannya ya. Iya, benar. Partinya apa partinya? Distrik. Itu kan gue sedang ngomong itu jadi kita tuh udah belak-belakan. Iya benar. Ya udah kalau gitu nanti kita mau ngomong lagi di belakang Yes. karena ada yang berbau bagaimana gitu kan. Iya. Oke. Yang
pasti sekali lagi thank you banget yang udah buat nonton. Semoga apa yang Ya. Kado dan juga Nando share hari ini bisa jadi bermanfaat Amin. Nando, dan juga pastinya juga buat kalian semuanya. Sekali lagi mungkin hargai persahabatan, karena apa? Karena kita kadang bertemu sama orang itu pasti punya alasan, dan juga jadikan alasan itu buat pembelajaran diri dan kedewasaan kita ya. Yes. Oke, kalau gitu buat semuanya thank you for watching sejenak bersama Kado di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga comment, share. Dan pastinya akan ada juga barang narasumber yang lain yang bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya. Dan hari ini ada Nando dengan tema persahabatan, dan juga sukses selalu buat lo. Sama-sama. Lo mau ngobrol apa ke Instagram lo apa gitu? Oh, kalau Instagram gua adalah jangan lupa follow MC_Ando sendiri ya. Selalu apa gitu? Tadi kalau misalnya mau nyari-nyari proteksi, ya kan ingat loh. Kalian jangan sampai kalau sakit pakai uang kalian. Kenapa? Hey, sayangi aset kalian. Setuju. Asuransi. Yes. Boleh sebutin bahasa asuransinya, produser? Boleh ya, boleh. Boleh. Asuransi. Ya, Allianz. Alias Iya. Manja ya pokoknya. Nasabah kan? Iya. Aku juga ada. Aku udah bertahun-tahun. Iya, aku tahu. Ya puji Tuhan nggak sakit-sakit ya. Amin, amin. Sehat-sehat selalu. Yang penting itu loh, bukan kita nyumpain sakit, yang penting sehat-sehat. Kita tuh nggak akan bisa closing beneran. Apa produser? Udah part 2, Udah, ya. iya. Ya emang gini dah, kalau persahabat tuh nggak cukup setengah aja. Iya, bener. gitu kan. Tapi pasti yang udah nonton thank you banget. Yes. Dan kita akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Sehat buat Nando, sukses Saya juga Kado, sukses selalu buat keluarga. Amin. Yes, yes. Ya. Benar. Thank you buat apa nih? Eagles Coffee. Eagles Coffee and Eatery juga ya. Enak kopi Enak gulai. banget, datang ya di daerah Tebet, harus datang. Seberang karaoke manja itu lah pokoknya. Betul. Ya. Yang nyanyi masa lalu biarlah masa lalu. Tahu dong. Jangan kamu. Terus udah lama nggak karaoke baru. Gue suka pakai ini. Jangan kamu. Oh, apa yang lagunya yang gitu? Ajar aku, maunya ku. Nah, kita. Kita kan tahu Iya, tahu ini, kayak gitu doang. Tuh kayaknya kelar-kelar kan mau udah Klasik, mulai. klasik. Oke, baiklah kalau bisa kan. Baiklah hadirin sekalian, demikian podcast kita pada hari ini. Sudah bersama Kado Jo, ada Kado di sini dan juga rekan saya. Harus sendiri. Dan thank you so much. Jangan lupa untuk selalu jadi anak baik dan juga share kebaikan kepada kalian semua, karena kita adalah anak Baik. Dadah. Joget-joget ala-ala, wah kita ada musik ya. Insert baik. Iya kan.